Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan tugas artikel, pengolahan dan analisis data. Definisi pengolahan data. Pengolahan data merupakan sebuah proses pengumpulan data penelitian yang harus dilakukan peneliti untuk diolah dan diubah menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Proses pengolahan data tersebut diawali dengan menghimpun beberapa data mentah yang kemudian mengubahnya menjadi format yang lebih mudah untuk dibaca, hingga proses penyimpanan. Misalnya saja data yang berbentuk dokumen, grafik, laporan, dan sebagainya. Kegiatan dalam tahapan pengolahan data penelitian yang harus dilakukan. Pengolahan data dalam sebuah penelitian merupakan proses yang penting karena akan berdampak pada output atau informasi akhir yang akan dihasilkan. Umumnya, langkah awal dalam pengolahan data tersebut adalah dengan menghimpun data-data yang akan diproses dan diakhiri dengan penyimpanan data. Setiap tahapan jika dilakukan dengan baik dan benar akan menghasilkan kumpulan data yang memiliki makna sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan. Setidaknya ada 6 tahapan dalam pengolahan data penelitian. Yang pertama adalah data collection. Tahapan pengolahan data penelitian yang pertama adalah data collection atau mengumpulkan jumlah data untuk proses penelitian. Tugas ini bisa menggunakan berbagai teknik penelitian baik secara offline maupun online. Selain itu, proses tersebut bisa juga merupakan campuran dari data penelitian primer dan sekunder. Pada tahap ini, peneliti bisa mengambil data dari sumber yang telah siap seperti data laporan keuangan perusahaan. Bentuk pengumpulan data yang paling umum yang kerap digunakan adalah dari survei penelitian. Selain itu, peneliti juga bisa mengumpulkan data kualitatif melalui modul diskusi dan lain-lain. Pada tahap pengumpulan data ini, peneliti harus memastikan bahwa sumber data yang digunakan benar-benar bisa dipercaya dan dibangun dengan baik. Jadi, data yang peneliti kumpulkan dapat diolah menjadi informasi yang berkualitas. Data preparation. Tahapan pengolahan data penelitian yang kedua. Tahap yang kedua setelah pengumpulan data adalah menyiapkan data-data tersebut. Pada tahap ini, data mentah yang peneliti peroleh akan disortir dan diperiksa secara teliti agar bisa diatur ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah agar data mentah tersebut bisa dipilah sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, C. Data input atau memasukkan data penelitian. Tahap yang ketiga adalah menempatkan data, yaitu data yang telah dibersihkan ke dalam tempat untuk mengolah data. Jadi, data yang telah melalui tahap kedua akan diubah menjadi format yang bisa dibaca secara digital, secara konsisten, atau sesuai dengan kebutuhan. Misalnya disesuaikan dengan kebijakan organisasi, kebutuhan penelitian, dan sebagainya. Tahapan yang satu ini merupakan tahap pertama ketika data mentah mulai dibentuk menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk diolah. Jadi, peneliti harus benar-benar memperhatikan tahapan yang ketiga ini, sebab data akan dimasukkan ke dalam sistem online yang cocok atau kompatibel dengan pengelolaan data penelitian. D. Data processing. Tahap yang keempat adalah pengolahan data penelitian agar informasi yang dihasilkan bisa dengan mudah dipahami. Informasi tersebut diproses secara beragam yang umumnya akan diolah sesuai dengan tujuan penggunaannya. Misalnya, berdasarkan kebutuhan pengguna, jenis data yang dikumpulkan,
kurun waktu yang tersedia untuk pengolahan data, dan berbagai faktor lainnya. Data storage. Tahapan pengolahan data penelitian yang keenam yang terakhir adalah data storage atau penyimpanan data. Pada tahap ini, peneliti akan menyimpan data agar bisa digunakan di masa mendatang. Beberapa informasi yang tercantum dalam data tersebut ada yang bisa segera digunakan, namun tak jarang ada sebagian informasi yang disimpan untuk dimanfaatkan di kemudian hari. Konsep dasar analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Jika data dibiarkan menumpuk, itu hanya akan sia-sia, karena data dapat diolah dan digunakan untuk memperoleh informasi yang berguna. Oleh karena itu, analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam pengolahan data. Ketika datang ke analisis data, banyak metode atau teknik yang berbeda yang dapat digunakan. Jenis analisis data. Secara umum, teknik analisis data terbagi menjadi dua kategori, yaitu teknik analisis data untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang dibuat dari proses pengumpulan data, dimulai dengan kajian pustaka, partisipasi, dan wawancara. Teknik analisis kualitatif data penelitian dijelaskan di bawah ini. Analisis konten. Umumnya data dikumpulkan oleh peneliti yang merekam atau menyusun transkrip materi tekstual seperti gambar atau suara. Analisis wacana. Analisis wacana biasanya mengkaji tuturan, bahasa, tulisan, percakapan, dan lain-lain. Analisis naratif. Tujuan analisis naratif adalah untuk menganalisis kumpulan deskripsi peristiwa dan fenomena seperti biografi. Teknik analisis data kuantitatif. Teknik ini merupakan teknik pengolahan data yang bersifat numerik dan statistik. Berikut adalah teknik analisis data untuk penelitian kuantitatif. Statistik deskriptif adalah analisis data yang menggunakan teknik-teknik untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data seperti itu. Misalnya, hitung jumlah atau tanggal pendudukan. Statistik inferensial. Teknik statistik inferensial dilakukan dengan membuat inferensi berdasarkan data yang berasal dari variabel penelitian untuk digeneralisasikan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menentukan apakah data mewakili populasi sekelompok orang. Yang kelima, interpretasi hasil analisis. Langkah terakhir dari teknik analisis data adalah interpretasi hasil analisis. Hal ini dilakukan untuk menginterpretasi informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan sebagai sebuah kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, seseorang harus membandingkan hipotesis dengan penelitian yang ditemukan, masuk akal atau tidak, dan lain sebagainya. Contoh kasus analisis customer needs. Katakanlah pengguna produk termasuk dalam 4 kelompok usia. Jadi, perusahaan dapat melihat kelompok usia mana yang menyukai konten atau produk mereka. Berdasarkan diagram batang atau diagram lingkaran, mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran untuk menjangkau kelompok yang tidak terlibat atau strategi penjangkauan untuk membangkitkan minat mereka akan produk. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.